tentang apa kemarin sama Bu Jessica, metode risetnya apa? Halo, Kemarin belajar interpretive summary, Pak. summary, oh ya, maksudnya gimana? Membuat kesimpulan. Ya, buat kesimpulan, bikin rangkuman, terus kayak istilahnya dengan topik uh, apa gitu, gimana kita mengutip yang benar, yang sesuai dengan yang topik kita butuhkan gitu. Oh, bagaimana mengutip sesuai dengan topik. Sudah diajarin tentang mulai memilih topik, tesis gitu. Belum ya? Oke, kalau enggak, supaya kita hari ini lanjut materi tentang ini ya, mungkin akan nyambung dengan yang diajarkan Bu Jessica ya. Eh, Ya mungkin dia lebih fokusnya riset secara umum. Maksudnya buat paper bisa, buat artikel mungkin bisa ya. Kalau saya ini nanti akan khusus Oh, untuk ini Pak, artikel. Ya, apa? itu kemarin apa? Baru inget apa diajarin cara searching sumber bahan akademik yang benar. Oh, mencari referensi. Oke, terus Ya, apa lagi? cari referensi, habis itu iya sama summary sih, Pak. Kayaknya kemarin paling banyak dua itu. Jadi cara mencari sumber yang benar sama cara udah dapat sumbernya gimana kita summary supaya apa namanya? Supaya benar sesuai dengan topik Oh, yang dibutuhkan gitu. oke, oke. Ya, itu that's good ya. Itu juga dibutuhkan di artikel ya. Karena kemarin saya ajarkan cara mengutip itu kan bukan hanya kutip langsung, tapi kita harus bisa membuat ringkasan ya atau summary eh, atau paraphrase ya. Terus dari situ kita jadikan itu referencing atau evidence. Kalau di Toolmin, model Toolmin itu namanya data. Dari data itu kita perlu kasih penalaran, warrant, atau analisis. Ya, analisis kita tuh sebetulnya bisa tunjukin lagi supporting datanya. Jadi kalau data itu primary source, ya, lalu ada warrant itu analisis kita. Nah, analisis kita itu bisa disupport lagi dengan secondary source atau sumber kedua. Jadi bisa mengutip lagi. Nah, kemudian eh, kalau ikut model Toolmin ya biasanya ada ada apa rebuttalnya, ada sanggahannya, itu bisa kasih data lagi. Nah, datanya itu adalah secondary source ya, bukan primary source. Jadi saya di sini membedakan antara ada primary, ada secondary ya. Ada kadang memang yang mengajarkan enggak. Kalau buat kita sebagai yang pemula begini, saya biasanya kalian harus utamakan yang primary source sebagai data utama. Nanti dari data itu disupport oleh secondary source. Ya, secondary source itu ya mesti banyak. Misalnya artikel-artikel jurnal, atau buku-buku. Ya, biasa kalau kita bikin artikel jurnal itu artikel jurnal lebih banyak lebih bagus ya, karena artikel itu lebih up to date, ya, lebih mengikuti tren-tren perkembangan akademis yang ada. Kalau buku kan itu udah bisa lama, ya. Tapi tergantung kalau kita ngutip bukunya tahun berapa gitu. Kalau kebanyakan kayak buku BPK itu tahun-tahun jadul direvisi ulang gitu ya. Nah, tapi ya kalau itu memang diperlukan nggak apa-apa, itu secondary source. Eh, nah, itu jadi rebuttal ya. Dari rebuttal itu kita kasih analisis lagi atau backing lagi. Nah, kita bisa mengutip lagi atau dengan kalimat kita sendiri. Jadi warrant, rebuttal, backing itu sebetulnya mengandalkan apa tulisan kita. Apakah harus selalu mengutip? Enggak juga gitu ya. Karena kalau kebanyakan kutipan, akhirnya kita nggak punya kepercayaan diri bahwa pendapat kita itu juga penting didengar. Ya, sebenarnya kalau banyak kutipan itu juga sesuatu yang tidak bagus ya. Terlalu sedikit juga enggak ya. Karena
memang ada tuntutan di sebuah artikel itu misalnya minimal berapa referensi. Memang nggak ada aturan berapa kutipan gitu ya, tapi berapa jumlah buku itu penting. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh Bu Jessica saya nggak akan ulang, ya itu akan jadi saya tadi sempat baca-baca apa materinya tapi belum semua. Saya pikir itu bisa di-apply buat buat artikel juga, ya. Nah, hari ini kita mau lanjut tentang eh, apa artikel ya. Eh, Kemarin kan udah bahas tentang summary, kesimpulan bagaimana, terus bikin metode ya, metode gimana. Nah, dalam metode itu kita harus memberikan apa sumber atau bahan kita, ya. Misalnya kayak cara memperolehnya, cara analisisnya, ya. Nah, sumber bahannya apa, prosedurnya bagaimana, ya. Prosedur itu kayak meliputi apa aja gitu ya. Studi literatur kah, atau analisis tekstual, analisis interpretasi teologis gitu. Nah, ini udah ada contoh-contohnya. Misalnya kalau eksegesis ya prosedurnya ya kita pasti pakai studi literatur, terus kita analisis teksnya ya, lalu kita interpretasi secara teologis. Nah, itu namanya prosedur. Lalu bagaimana kita memperoleh datanya, lalu bagaimana menganalisis ini hermeneutiknya ya. Oke. Itu kalau ini contoh metode. Nah, metode itu penting kita kasih tahu apa sumber primer dan sekundernya. Ya. Nah, lalu dari metode kita akan belajar sekarang tentang pendahuluan. Setelah metode selesai, kita harus belajar tentang pendahuluan atau bagaimana kita menulis pendahuluan. Ya. Nah, bagaimana menulis pendahuluan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita cari hasil temuan, itu kita bahas, lalu kita simpulkan, lalu kita tulis metodenya. Nah, baru yang kelima kita bikin pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada beberapa hal yang penting, ya, komponen yang penting diperhatikan. Yang pertama, apa sih masalah yang mau dipecahkan atau problem statement-nya, ya. Nah, misalnya kalau contoh ini ya, ini masalah yang mau dipecahkan, ini kita harus tuliskan dulu, jelaskan masalah spesifik yang dihadapi dan mengapa penting untuk diselesaikan, ya. Nah, masalah ini penting karena jelaskan dampaknya dan relevansi masalah dalam konteks yang lebih luas. Misalnya saya kasih contoh, masalah utama dipecahkan dalam penelitian ini adalah kekosongan prerogatif terkait Roh Kudus dalam teologi Kristen. Ya, ingat contoh kemarin ya, tentang Kisah Rasul 2 ayat 2 itu ya. Jadi kalau kita kenapa kita eksegesis Kisah Rasul 2 ayat 2 itu? Ya, ya kalau di pembahasan. Nah, supaya ingat lagi gitu ya. Nah, ini kan kalau kita bunyi teksnya itu kan lalu datanglah tiba-tiba dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk. Nah, ini ada satu teks yang kita mau eksegesis, ya. Nah, kenapa kok kita pilih teks Kisah Rasul 2 ayat 2? Nah, di dalam waktu kita ini kan kita kerjain pendahuluan setelah kita sudah melakukan yang namanya, kita sudah tahu ya hasil penelitian, kita sudah tahu pembahasan, kita sudah bahas gitu ya. Nah, baru nanti kita kerjakan pendahuluannya. Jadi pendahuluan itu bukan di langkah awal, tapi justru setelah kita menyelesaikan uh, hasil dan pembahasannya. Nah, hasil dan pembahasan itu uh, itulah yang menjadi jawabannya nanti. Jadi kalau langkah yang saya tawarkan adalah kita udah tahu jawabannya, baru nanti rumuskan pertanyaannya, gitu ya. Atau kita baru rumuskan masalah-masalah yang mau dipecahkan apa. Ya. Jadi kita udah tahu jawabannya dulu gitu, bukan mencari pertanyaan baru, bukan merumuskan pertanyaan dulu baru cari jawaban. Tapi kita udah tahu, kita sudah ada jawabannya, tinggal kita bikin pertanyaannya. Nah, biasanya kan orang kan buat pertanyaan dulu, baru sibuk cari jawaban kan. Nah, kita selesaikan jawabannya, baru kita bikin pertanyaannya.
Itu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ada di pendahuluannya ya. Jadi yang pertama adalah pendahuluan itu kalau di slide ini ya yang pertama adalah problem statement-nya ya. Apa masalah yang mau dipecahkan ya. Nah, tuliskan masalah secara objektif ya berdasarkan fakta dan rujukan yang sahih, senjangan dengan kondisi ideal, dan tutup dengan tujuan penelitian. Ini masalahnya apa secara objektif kita tulis. Oke. Lalu yang kedua adalah apa yang sudah dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah yang ada dari waktu ke waktu. Ya. Nah, ini namanya SOTA atau state of the art. Baru apa yang luput dari perhatian peneliti-peneliti sebelumnya atau apa potensi yang tersedia dan belum tergarap oleh peneliti-peneliti lain. Ya. Baru konsep apa yang ditawarkan untuk mengisi kekosongan atau sesuatu yang luput dari perhatian peneliti-peneliti sebelumnya. Lalu apa yang ingin dicapai dari tulisan ini atau pekerjaan ini. Nah, sehingga intinya itu ada 5 ya. Problem statement, SOTA, ya, apa yang luput dan novelty-nya, kemudian tujuan. Ya, atau secara garis besar ini ya. Nah, itu pendahuluan yang baik yang kita mesti pikirkan atau kita harus masukkan di dalam sebuah pendahuluan. Ya. Nah, ini ada penjelasan lebih detail di sini, ada penjelasan lebih detail ya, sebetulnya sama. Jadi kalau masalah mau dipecahkan, intinya masalah spesifik apa yang dihadapi dan kenapa penting itu diselesaikan, ya. Bisa juga tambahkan apa dampaknya dan relevansinya dalam konteks yang lebih luas. Nah, SOTA atau state of the art-nya baru kita kaji nama-nama peneliti yang sebelum-sebelumnya dia menemukan apa, tuliskan ya. Dan inilah kita perlu secondary source. Oke, secondary source, sumber-sumber yang mendukung ya. Nama penelitinya tahun berapa, fokus pada apa dan menyimpulkan apa. Terus nama penelitinya atau nama penulisnya siapa, tahun berapa, menunjukkan apa hasil temuannya. Nah, ini yang kita minimal ya, minimal nggak ada ketentuan tapi beberapa misalnya 3 atau 4 saya pikir cukup ya. Nah, seiring berjalannya waktu, penelitian di bidang ini telah berkembang dan menunjukkan adanya deskripsi perkembangan penelitian dari waktu ke waktu. Nah, ini kita simpulkan. Ya. Nah, dari situ kita lihat gap. Gapnya itu adalah, meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih terdapat beberapa hal yang luput dari perhatian. Antara lain, misalnya, contoh, kurangnya penelitian yang fokus pada aspek apa. Nah, dari penelitian-penelitian yang ada nomor 2 ini, mereka kurangnya di apa? Kita kasih tahu. Ya. Lalu potensi penggunaan metode baru yang belum dioptimalkan misalnya, atau fokus pada aspek yang kurang misalnya. Apalagi kalau misalnya di kelas Pak Yakub sering diajari integrasi ya kan. Nah, itu paling gampang. Misalnya kan si A, si B, si C fokusnya ke teologi semua gitu ya. Nah, sementara gapnya misalnya aspek yang lain belum tergali ya, kita bisa pakai metode integrasi. Nah, ini menunjukkan ini gap ya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan ini dengan mengidentifikasi deskripsi spesifik tentang gap yang ada dan mengembangkan konsep atau metode baru yang akan digunakan. Gitu. Ya, ini gap. Nah, dari situ gap itu baru kita tawarkan konsep yang kita tawarkan, kekosongan yang ada. Ya, penelitian menawarkan jelaskan konsep atau pendekatan baru yang akan manfaat dan bagian konsep ini mengatasi kekosongan yang ada. Konsep ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena jelaskan perbedaan keunggulan konsep yang ditawarkan. Jadi kita kasih konsep yang ditawarkan. Ini yang namanya istilahnya novelty. Ya. Nah, nanti setelah kita udah bahas ini, nanti kita akan jelaskan ya kenapa itu sebuah paper yang baik, kenapa harus ada novelty dan sebagainya. Nanti kita jelasin. Oke. Nah, baru setelah kita menawarkan konsep, kita kasih tujuan penelitian. Apa tujuan yang mau dicapai? Ya, misalnya menyelesaikan masalah apa? Sebutkan masalah yang spesifik dengan cara apa? Menjawab pertanyaan belum terjawab oleh penelitian terdahulu, seperti jelaskan gap yang akan diisi. Kembangkan konsep, sebuah konsep atau model yang ditawarkan untuk tujuannya apa secara spesifik. Lalu berikan kontribusi yang signifikan ya dalam sebutkan bidang atau topik yang terkait. Oh, putus-putus ya? Sorry. Masih putus-putus? Oke. Mungkin ini ya sinyalnya kurang bagus ya. Bentar. Halo? Ini udah oke?
Ya, saya lanjut ya. Jadi kalau dalam pendahuluan itu ada lima lima hal ya. Masih putus-putus ya. Tes tes. Mungkin ini masih ah, kadang-kadang ini di Udah sini stabil, lagi Pak. ya di sini lagi hujan. Jadi sini kurang bagus. Soalnya di gunung nih maklumnya. Nah, eh, ada lima hal yang penting ya pendahuluan, problem statement, state of the art, gap analysis, konsep yang ditawarkan, dan tujuan penelitian. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya ya tentang kisah Rasul 2 ayat 2. Nanti saya kasih contoh yang lain lagi ya. Nah, misalnya nih, apa masalah yang mau dipecahkan problem statementnya? Jadi kita bisa nulis begini. Masalah utama yang dipecahkan dalam penelitian ini adalah kekosongan prerogatif. Prerogatif itu apa ya? Kehadirannya. Terkait Roh Kudus dalam atau pemenuhan ya, pemenuhan Roh Kudus gitu dalam hal teologi Kristen. Meski Kristus sering diidentifikasi dengan preroma Allah, ya, kepenuhan Allah maksudnya, Roh Kudus seringkali tidak diberikan tempat yang memadai dalam konsep ini. Jadi kita mau kasih tahu ya bahwa bukan hanya Kristus saja ini yang menjadi preroma Allah, tetapi Roh Kudus juga. Nah, masalahnya apa? Masalahnya Roh Kudus seringkali tidak diberikan tempat yang memadai dalam konsep ini, terutama pasca asensi Kristus ke surga setelah kenaikan Kristus ke surga. Nah, ini problem statementnya jelas gitu. Ya, jadi nggak usah bertele-tele gitu. Oke, meski Kristus sering diidentifikasi dengan prima Allah, Roh Kudus seringkali tidak diberikan tempat yang memadai dalam konsep ini, terutama pasca asensi Kristus ke surga. Oke, nah penelitian ini penting karena mengabaikan peran Roh Kudus dalam prima Allah dapat menyebabkan pemahaman yang tidak lengkap mengenai Trinitas dan fungsinya dalam teologi Kristen. Nah, jadi kita lihat ya, masalah yang mau dipecahkan itu ada dua ya. Apa masalah spesifik yang dihadapi? Nah, kenapa penting untuk diselesaikan? Lalu masalah ini penting karena jelaskan dampaknya dan relevansi masalah dalam konteks yang lebih luas. Jadi masalah spesifiknya apa tadi yang pertama ini? Ada yang bisa jawab? Kekosongan korematif, Pak. Iya. Masalahnya apa? Kekosongan Mengabaikan, prerogatif terkait ya, Roh Kudus. terkena kudus. Gitu. Ya. Nah, ini paham nggak ini di sini? Masalah yang mau dipecahkannya itu jelas. Gitu. Kita nyatakan di awal. Ya. Nah, lalu di sini dikatakan dan mengapa penting untuk diselesaikan. Masalah ini penting karena jelaskan dampaknya dan relevansi masalah dalam konteks yang lebih luas. Nah, apa? Ada nggak di sini? Di paragraf ini ada nggak? Ya, jadi yang tadi ya. Yang Penelitian mana? ini penting karena mengabaikan peran Roh Kudus dalam pleroma Allah. Iya, iya. Makanya kita kasih tahu. Pentingnya apa? Pentingnya adalah ini tadi. Roh Kudus seringkali tidak diberikan tempat. Terutama pasca esensi Kristus. Ini masalah juga ya. Pentingnya adalah karena ini. Benar, tadi yang dijawab oleh siapa? Inalda. Penelitian ini penting karena mengabaikan peran Roh Kudus. Nah, ya. Nah, kita kasih apa? Dua poin inti ini ada, ya. Masalahnya apa dan kenapa itu penting, lalu kita jelaskan alasannya. Oke? Nah, itu jelas ya. Nah, sekarang nomor dua. Nomor dua apa? Nomor dua ini kan. Dari sini ya, apa yang sudah dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah yang ada dari waktu ke waktu, ya. Atau namanya state of the art. State of the art itu artinya apa? Kita harus melakukan kajian-kajian pustaka, ya. Kalau nanti di tesis itu ada banyak kajian pustaka. Nah,
Ada berapa di sini? Ada nggak di sini? Nomor 2 contohnya. Ada kan? Ada berapa tuh? 3. Nah, kita harus kasih tahu topik tentang prerogatif Allah, ya, atau topiknya tadi tentang preroma Allah ini kan sebetulnya bukan hanya saya yang bahas gitu. Sudah ada orang-orang yang sudah menyelesaikan masalah yang ada gitu, ya. Nah, itu namanya state of the art. Jadi peneliti sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Tentu masalah yang tadi di nomor 1 ini, nah, ini harus nyambung ya. State of the art-nya itu bukan hanya bahas tentang Roh Kudus, tapi carilah artikel-artikel yang lebih spesifik lagi. Kalau bahas tentang Roh Kudus kan banyak. Roh Kudus itu bukan hanya masalah prerogatif ya, tapi dia bisa sebagai parakletos, dia sebagai nabi, dia sebagai Tuhan, dia sebagai penolong dan sebagainya. Tapi ini khusus prerogatif gitu. Ya, nah cari atau yang bersinggungan dengan prerogatif, misalnya dengan Kisah Rasul gitu ya, kehadiran Pentakosta dan sebagainya. Itu boleh. Jadi yang lebih menyinggung ya, jangan terlalu umum. Misalnya Jenning Beirich itu mengatakan apa? Bahwa Paulus membangun frasa demi frasa untuk menunjukkan ketuhanan dan kebenaran Kristus, menekankan kedudukan tertinggi Kristus, gitu. Ya, jadi dalam pleroma Allah, Jennings itu lebih menekankan apa? Kristus, bukan Roh Kudus. Sedangkan Harold Adam Mecklinger itu fokus pada kristologi Paulus, menggambarkan hubungan mendalam antara Bapa dan Anak melalui konsep pleroma. Jadi kepenuhan Bapa dan Anak itu di dalam sebuah konsep pleroma, ya. Nah, di sini dia nggak menekankan Roh Kudus. Oke, ini biasanya para teolog Barat ya, cenderungnya tuh kayak gitu. Jonas Selotri Tinai itu mengatakan argumen misi yang dihormati pada Kristus, khususnya dalam inkarnasi dan kebangkitannya. Peneliti ini menunjukkan perkembangan dalam memahami Kristus sebagai firman Allah dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita lihat ya, orang bahas tentang pleroma Allah, semuanya menekankan pada Kristus, Kristus, Kristus gitu. Jarang menyinggung tentang Roh Kudus. Nah, ini menjadi celah. Akhirnya kita nomor 3 ini menjadi luput atau celah dari perhatian peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, atau apa potensi yang tersedia dan belum tergarap oleh peneliti-peneliti lain. Ini namanya celah atau gap. Ya. Nah, baru nomor 3 kita jelasin gap-nya. Gini kan, dia bilang nomor 3 itu apa yang luput atau apa gap-nya. Ini gap analisisnya. Nah, ini yang sering kali dalam sebuah artikel ini para penulis itu jarang ya memenuhi. Biasanya kalau standar paper nggak diminta seperti ini sih. Ya, saya nggak tahu apakah paper-paper di reform itu diminta nggak harus ada gap analisisnya. Ada nggak dari dosen-dosen? Kalau paper kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Kayaknya enggak kalau paper. Paper nggak perlu ya, karena Paper mungkin sejauh lebih ini nggak ada. ya. Atau Nah, mungkin kami yang tuntutan nggak tahu. ya biasanya kalau paper nggak sih. Tapi tergantung dosennya juga ya. Kalau dosennya ngarahinnya, oh harus ada gap ya mau nggak mau. Nah, tapi di sini nggak apa-apa, kalian sudah belajar satu hal yang baru. Kalau bikin artikel itu harus ada gap atau celah yang belum diisi oleh peneliti-peneliti lain. Sehingga tulisan kita itu nggak mendaur ulang doang gitu loh. Ya, ya walaupun kita harus akui apa yang kita tulis itu sebetulnya juga mendaur ulang, ya. Karena kan pengkhotbah bilang nggak ada sesuatu yang baru di bawah matahari gitu ya. Kita sok-sok mengklaim ini hal yang baru dalam hal apa? Kita memberikan gap itu dalam hal 3 orang ini nggak ada gitu. Mungkin aja saya nggak ketemu. Ya ini ada namanya ada keterbatasan. Nanti dalam keterbatasan itu kita harus ngomong nanti di dalam kesimpulan. Kita udah belajar kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu kan selalu mengatakan ini ada kontribusi untuk bidang studi keseluruhannya. Jadi ada apa ya? Ada penelitian lanjutan. Nah, jadi kita memang ya kita memang harus mengakui penelitian kita itu juga nanti bisa diteliti lagi sama orang lain gitu. Ya itulah sebabnya memang kita di sini kita mengklaim
bahwa ini ada gap atau celah yang orang-orang itu belum teliti. Nah, orang-orangnya siapa? Ya, kita cuma kasih tahu 3. Mungkin aja di belahan dunia manapun, ya, apakah ada paralel world, dunia paralel, percaya nggak? Saya nggak tahu ya. Nah, yang jelas nggak ada lah ya, bercanda. Nah, dunia paralel di manapun atau di belahan dunia manapun, mungkin aja orang sudah pernah bahas Roh Kudus itu berperan dalam pleroma Allah. Cuma saya nggak tahu gitu. Ya. Nah, jadi kita mengisi gap berdasarkan 3 ini. Ya. Oleh sebab itu, kalau ada yang baca dan mengatakan ini bukan gap, mungkin di artikel lain sudah pernah bahas, ya kita harus mengakui bahwa nanti ada penelitian lanjutan gitu. Oke, tapi tetap di dalam sebuah paper yang baik, ya artikel yang baik itu harus ada yang standar itu harus ada gap-nya. Gap itu ngapain? Gap itu adalah menjelaskan apa yang luput. Misalnya di sini, namun penelitian dahulu luput dari perhatian dalam hal ini, menjelaskan pemanahan pleroma pasca asensi Kristus ke surga. Nah, jadi penelitian-penelitian kayak 3 orang ini, mereka nggak menjelaskan pleroma Allah setelah Kristus naik gimana. Mereka kan fokusnya Kristus, Kristus, Kristus waktu di bumi. Tapi setelah dia naik ke surga, gimana pleroma Allah? Nah, dia nggak bahas. Ya. Lalu yang kedua, memberikan ruang yang memadai bagi peran Roh Kudus dalam konsep pleroma Allah. Oke. Nah, potensi yang tersedia namun belum tergarap adalah penggunaan pendekatan eksegesis untuk memahami peran Roh Kudus dalam pleroma Allah. Ya, oke. Jadi, nah ini gap itu adalah kita tadi ya kasih kurangnya apa dari penelitian terdahulu, lalu potensi apa yang tersedia yang belum dioptimalkan. Misalnya di sini ada potensi pendekatan eksegetis untuk memahami peran Roh Kudus dalam pleroma Allah. Nah, ini gap-nya kita harus kasih tahu. Ya. Nah, baru setelah gap-nya kurang, baru kita kasih tawar konsep yang ditawarkan. Ya, sama lah. Misalnya kita lagi jualan kompor gitu ya. Ada kompor, kita tawarkan nih kompor kita yang the best. Tapi kita udah tunjukin kompor-kompor merek lain itu kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini gitu ya. Lalu kita tawarkan ini kompor saya ini yang paling bagus gitu. Nah, jadi ini kayak nulis itu kayak kayak jadi sales juga gitu ya. Pernah nggak didatangin sales kompor dulu? Halo, kok pada tegang semua? Hah? Pernah nggak? Bang Barmen pernah Pak, sering katanya. Iya, Bang Parwan pernah kan didatangin. Saya Sama, dulu Pak. sering didatangin sales kompor, sales apalagi ya pasta gigi dan sebagainya. Wah, ini pasta giginya paling bagus gitu. Nah, dia tawarin, kenapa dia paling bagus? Sama waktu kita nulis juga gitu. Ya, kita tawarin konsep kita untuk mengisi kekosongan itu. Nah, untuk mengisi kosong ini, penelitian ini menawarkan pendekatan eksegesis dari Kisah Rasul 2:2. Penelitian berargumen bahwa Roma Allah bukan hanya menunjuk pada Kristus, tetapi juga mencakup Roh Kudus dengan karakteristiknya sebagai pemberi kuasa untuk suara profetik yang universal dan konfirmasinya pada iman Trinitarian. Konsep ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menekankan peran integral Roh Kudus dalam Roma Allah. Nah, ini konsep yang kita tawarkan. Tadi kan di sini yang kurang kan Roh Kudusnya, ya. Roh Kudus itu kayaknya diabaikan. Lalu kita tawarkan apa? Kita tawarkan ini, Roma Allah bukan hanya menunjuk pada Kristus, tetapi juga mencakup Roh Kudus dengan karakteristiknya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu konsep yang kita tawarkan. Nah, biasanya kalau istilah yang dipakai di Reform, istilah yang dipakai oleh Bu Jessica dan sebagainya ya, itu biasanya mereka pakainya namanya thesis statement. Nah, saya nggak pakai istilah itu, saya pakainya novelty, ya, atau kebaruannya, konsep yang ditawarkan atau namanya istilahnya novelty, ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebuah artikel yang baik itu adalah nih, setelah apa yang luput, ya kita berikan kritik ilmiah yang santun, lalu kita kasih novelty-nya, novelty statement. Jadi kalau istilah artikel itu namanya novelty ya, bukan tesis. Tesis itu lebih kepada kayak paper ataupun paper secara umum lah orang itu pakai tesis namanya ya.
baik itu untuk skripsi, tesis, disertasi, ataupun paper-paper umum. Tapi biasanya kalau kita nulis artikel, istilahnya itu novelty. Ya, novelty itu orang langsung ngerti. Oh, novelty itu adalah tawaran konsep kita untuk mengisi sesuatu yang hilang dari penelitian sebelumnya. Ya, nah itu dia gagasan apa yang Anda tawarkan, grand theory apa yang mendukung gagasan Anda. Nah, ini yang kita harus kasih tahu. Di sini krusial sekali. Nggak ada novelty, biasanya artikel kita itu bisa ditolak. Atau seringkali nanti akan diberikan eh, komentar yang tajam gitu oleh si reviewernya. Ya. Nah, ini saya baru dapat contoh ya. Contoh misalnya saya mereview artikel. Nah, eh, eh, ya ini ada sebuah paper nih, introduction, ya. Nah, ini papernya pakai bahasa Inggris lagi ya. Oke, misalnya nih nomor 3 ini. Nah, ini dia kasih tahu, ya. Nah, ini saya kasih tahu ini kurang apa ya? Kurang spesifik. Nah, kurang spesifik konsep apa sih yang sebetulnya mau ditawarkan, masih bingung saya. Pasti akan dinilai oleh reviewernya gitu. Jadi kita harus pastikan waktu kita apa? Waktu kita tulis, kita harus kasih konsepnya ini. Nah, misalnya kita ngomong penelitian ini berargumen bahwa pleroma Allah bukan hanya merujuk pada Kristus tapi juga mencakup Roh Kudus dengan karakteristiknya, ya. Oke. Nah, saya punya sebuah paper dulu, nih ya, saya kasih tahu bagaimana mereka mereview ya. Nah, ini misalnya nih. Saya punya satu paper namanya nih ya. eh, ini sih udah tertib, tapi proses reviewernya dari reviewer ini, misalnya ini kan judul ini ya, person yang membutuhkan participate out the journey from nature to spiritual man. Nah, ini abstrak. Lalu, nah mereka akan kasih nih. Nah ya, nah eh, ini. Nah, jadi mereka akan kasih reviewer kayak gini nih. Hmm. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya nih, please provide supporting quotation. Nah, kurang quotation katanya di sini. Oke, okay? Sultannya kurang dia bilang. Ini. The problem and result of it are not yet clearly. Nah, dia bilang, ya, masalah dan riset objektifnya tujuannya tidak dinyatakan dengan jelas katanya. Nah, gitu, ya. Jadi kita harus pertajam. Nah, ini ada komentar-komentarnya ya. Nanti tentang meta juga ada kayak gitu ya. Nah, ini nggak usah takut kayak gini kalau kita hadapi ya. Jadi kita perbaiki sesuai apa yang diminta. Ya. Baru-baru ini saya tadi terima ini ya, ada sebuah jurnal namanya jurnal dari Gmail ya. Karya saya ini sih. Saya baru terima, ini saya belum buka, ini saya kasih lihat. Nah, ini ada dari Evangelical. Nah, ini ada menanggapi hasil review artikel. Ini sampai 3 orang ini disuruh perbaiki.
Ada satu judul, ya. Ini sampai 3 orang yang mereview. Oke, Pak, ya. Nah, nanti lihat tuh. Oke. Ini introduction-nya ada nggak? Dia nggak kasih ya. Berarti aman. Tapi abstraknya dia kasih banyak tuh. Lihat, misalnya. Nah, oke, ada yang salah ini, ya. Dia selalu pasti dia kasih komen. Mana ya introduction. The literature use is very weak. The literature review lacks depth. Literature review-nya dia kurang katanya. Ini apa literature review ini berarti apa? Sotanya. Ya, sota saya katanya lack depth, kurang banyak. Gitu. Terus ini, there is a gap in the existing literature by combining a theological analysis of Syriac teaching from Jerusalem with the examination of Near culture, understanding of the body and soul. Nah, dia bilang the literature used for this analysis process is very weak. There must be a more in-depth analysis supported by various theological review, literature, and international journal literature on Near culture. Nah, itu. Ya, jadi ini komentar-komentarnya seperti ini. Ya, kelihatan ya. Nah, literatur yang digunakan dalam analisis ini sangat lemah, proses analisis sangat lemah, harus lebih dalam lagi, yang didukung oleh berbagai literatur teologis dan jurnal internasional katanya. Gitu. Ya, ini satu lagi, apa lagi? 3 orang ya. Oh, 2 aja ya. Satu lagi apa tadi? Nah, ini ya, satu lagi, berarti ada 3 ini. Oke, lihat ya. Nah, ini komennya banyak banget ya. Tuh. Oke, introduction-nya. Clarify the research gap. Nah, research gap-nya kan, tuh, lihat nggak? Tadi research gap itu apa? Research gap itu apa? Gap analisisnya kan, maksudnya. Oke. Nah, research gap-nya kurang jelas nih. Terus fokus di background of the relevant of study. Why is it being research? Oh, ini masalahnya dia belum nangkep nih. Ya. Yang 3, formula the research objective secara lebih spesifik lagi pada di akhir pendahuluan. Kemudian tambahkan research question to the answer appear indication and conclusion. Nah, gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Gitu. Ya, jadi ada 3 reviewer rata-rata minta ini literaturnya, ya, literaturnya kurang, sotanya berarti. Nah, ini mau nggak mau kita harus perbaiki. Ini dia introduksinya nggak ada. Gitu. Nah, ini contoh. Makanya kenapa untuk sebuah artikel itu kita penting banget bikin pendahuluannya yang tepat seperti yang diminta ini gitu. Coba misalnya kalau saya asal bikin, ini pasti nanti komennya pasti banyak banget gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang 5 hal ini? Contoh lain, oh kalau tujuan tadi yang terakhir nomor 5, apa yang ingin dicapai dari pekerjaan ini atau tujuannya? Kita jelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah apa? Menyelesaikan masalah kekosongan prenormatif terkait dengan Roh Kudus dalam teologi Kristen, menjawab pertanyaan yang belum terjawab oleh penelitian terdahulu dengan pemaknaan pleroma pasca asensi Kristus, mengembangkan konsep pleroma yang cakup peran Roh Kudus dalam Trinitas, memberikan kontribusi yang signifikan dalam diskursus teologi Kristus, khususnya dalam memahami kesatuan dan fungsi Roh Kudus dalam Trinitas. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi tujuan-tujuan yang kita mau sampaikan ini ada 4. Nah, kita jelaskan lebih detail kayak gitu. Nah, ini ada 5 hal tentang pendahuluan. Ada pertanyaan? Ya, Pak Hendy, saya mau minta konfirmasi saja. Itu gap yang tadi
Bapak sampaikan tadi, contohnya kan kayak di kitab pengkhotbah, segala sesuatu itu sudah ada. Apa tadi? Yang segala sesuatu itu baru gitu ya. Tadi Pak Hendy tadi sampaikan. Jadi kalau saya mengerti itu, apakah itu ibaratnya itu kita sedang membuat batasan masalah begitu ya Pak? Atau beda? Jadi kita sudah highlight, oh ini nanti yang akan kita coba telusuri, ini nanti akan kita jelaskan secara detail. Ya, Bagaimana Pak? ya. Kalau kalau mengisi kekosongan itu atau gap tadi itu berarti kan tadi kan ada SOTA ya. Nah, Hmm. misalnya 3 pengarang itu bahas A, B, C. Tapi D, E, F dia nggak bahas. Nah, kita katakan unsur D, E, F itu nggak ada. Gitu. Mungkin saja artikel-artikel lain pernah bahas. Gitu. Kita nggak tahu. Gitu. Ya, jadi ya memang kita nggak ngomong itu batasan masalah, tetapi memang kita harus mengatakan ada gap yang kurang. Gitu. Ya, misalnya contohnya ini aja. Eh, ya, tadi contohnya. Nah, ini ya. Now, previous research has addressed the concept of body and soul in Christian tradition and Nias culture as discrete entities. Nevertheless, no research has yet undertaken a comprehensive comparison of these two views and explored the implications for discipleship in Nias churches. Nah, itu jadi kita simpulkan ya penelitian sebelumnya menjelaskan ini, tetapi nggak ada yang menjelaskan tentang ini gitu. Nah, itu namanya gap. Nah, baru kamu kasih apa ini tawarannya? Nah, ya tawarannya adalah nih kita mau pakai existing literature review dengan menggabungkan theological analysis of Cyril teaching from Jerusalem dengan examination Niels culture understanding of the body and soul, bla 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 bla. Kita kasih tawarannya. Dan memang di dunia manapun saya yakin menggabungkan budaya Nias dengan ajaran Bapak Gereja tentang Cyril itu nggak ada. Ya, saya yakin cari semua di Google dimanapun itu belum ada yang menggabungkan budaya ini. Mungkin Pak Karis orang Nias ya, budaya, konsep, boto, dan noso tahu nggak Pak? Itu tubuh dan jiwa Pak. Ya, dikaitkan dengan ajaran Bapak Gereja Cyril. Tapi Jadi kayaknya saya kenal penulisnya itu. penulis apa? Penulis artikel kayaknya dia kutip beberapa pernyataan Pak Pendeta Tuhun Itelombanua di buku Famata Harimau dan sebagainya itu. Iya, ya, Iya. a discipleship of the church in Nias. Jadi menghasilkan sebuah pemuritan. Nah, saya yakin ya dimanapun itu belum ada. Tapi kita nggak usah ngomong kayak gini. eh, apa pembatasan atau mengklaim bahwa di dunia manapun ini belum pernah ditulis, nggak usah. Jadi kita cukup mengatakan berdasarkan sota yang ada ya, Telam Banua, di sini ada Guilford, ada Telam Banua lagi. Telam Banua itu orang Nias ya. Nah, terus dan sebagainya. Nah, saya mengatakan konsep tubuh dan jiwa antara budaya Nias dengan budaya gereja itu belum ada yang explore lebih dalam di apa ya dikombinasi sehingga menghasilkan sebuah discipleship pemuritan itu belum ada. Itulah kekosongannya. Ini gapnya di sini. Tapi kita udah kasih bukti-bukti. Sini ini ngomong apa memang nggak ada. Oke? Tapi ya misalnya seandainya ada tulisan pun nggak apa-apa. Kita aja yang belum tahu gitu loh. Ya, makanya nanti di kesimpulannya penelitian ini nggak sempurna. Itu perlu riset lebih lanjut. Gitu. Nggak ada riset yang sempurna. Semuanya harus di apa ya? Misalnya tulisan ini apakah sempurna walaupun misalnya bisa masuk sintas, Scopus enggak. Tetap ada namanya
ruang terbuka untuk dikritik, ruang terbuka untuk dikaji ulang, untuk penelitian lanjutan dan sebagainya. Itu nanti di kesimpulan. Ya, tetapi bukan berarti kita nggak bisa nulis. Ya, kita tetap mengatakan riset ini punya gap, lalu kita tawarkan apa solusinya. Nah, ini. Jadi, the research address gap in the existing literature by combining a literature a theological analysis of serious teaching from Jerusalem with estimation and cultural understanding of the body and soul. Nah, the future of this research is its comparative approach. Jadi, apa tadi kalau di sini dikatakan kan kayak gini ya. Konsep yang kamu tawarkan itu apa nih konsepnya? Lalu apa yang berbeda dari penelitian sebelumnya? Jelaskan perbedaan keunggulan konsep ditawarkan. Nah, konsep keunggulannya apa tadi di sini? Oh, kita pakai comparative approach, ya. Ada integrasi. Oke, jadi bagaimana mengapply pengajaran Cyril ke dalam budayani yang khususnya dalam konteks tentang jiwa dan tubuh. Sehingga dari situ akan menghasilkan sebuah Christian discipleship, sebuah pemuritan bagi gereja-gereja di Nias. Nah, itu konsep yang ditawarkan tuh di sini. Ya, jadi ini kalimat tuh penting harus muncul di sini. Gitu. Ya. Contoh lain lah misalnya apa ya? Saya kasih apa lagi sih ini ya. Nah, mungkin ini paper tentang psikologi uang ya. Nih. Psikologi uang dan spiritualitas kekayaan. Mengintegrasikan wawasan Morgan Housel. Ini kan dia menulis sebuah buku judulnya Psikologi Uang ya. Nah, saya kaitkan dengan Yohanes Chrysostomos ya, seorang bapak gereja yang juga bahas tentang masalah kekayaan. Jadi ada seorang Morgan Housel yang bahas tentang psikologi uang, ada Yohanes Chrysostomos yang bahas tentang spiritualitas kekayaan. Nah, bagaimana kedua pandangan itu diintegrasikan untuk menghasilkan satu pengelolaan keuangan yang holistik. Nah, ini bisa jadi sebuah paper yang menarik gitu, ya. Nah, tentu pendahuluannya seperti ini. Nah, ini yang saya lihat masalah yang mau dipecahkan apa dulu. Ya, ini masalah apa yang mau dipecahkan. Terus nanti ini shortnya, lalu ini kebaruannya. Nah, lihat di sini. Baru di sini tujuannya. Ya. Oke, coba ya latihan. Misalnya ini. Apa masalah yang mau dipecahkan? Ini. Untuk mencapai kesejahteraan finansial yang holistik atau kaji. What is the problem statement? Iya, untuk ini. Kesenjangan. Iya, misalnya tadi ini kan. Yang Masalah yang dipecahkan apa problem statement ini? Kesenjangan tadi apa? kesenjangan, ya, kesenjangan antara Kesenjangan antara pemahaman pemahaman psikologi. psikologis modern. Yang kalimat terakhir bukan, Pak? Ini ya. Ini. Oke. Jadi sebetulnya problem utamanya apa yang mau dipecahkan? Masalah keuangan kan? Iya kan? Gitu. Nah, ini kan mulai dari masalah yang umum nih. Ya kan? Masalah yang umum.
Nah, baru masuk ke masalah keuangan. Oke. Nah, ini kan masalah umum di dunia ini orang menghadapi ini semua. Masalah materialisme, konsumerisme, ya kan? Bagaimana mengelola kekayaan, masalah keserakahan, korupsi, ya. Tiap hari kita dengar di berita, ini kan masalah ini nih, masalah ujung-ujungnya masalah uang ini. Nah, sementara ajaran Kristen, ajaran spiritual kayak gereja gitu ya, Alkitab, mengajarkan kekayaan itu menawarkan perspektif etis moral yang sering diabaikan ya dalam wacana keuangan kontemporer gitu. Jadi ini ada kesenjangannya, benar. Ya. Jadi problem utama yang mau dipecahkan apa? Bagaimana kebijaksanaan spiritual ya itu bisa menciptakan atau bisa apa? Menjembatani gitu. Orang bisa memahami tentang uang dan bijaksana mengelolanya kan gitu. Ya. Nah, ini kan ini problem statementnya di sini. Kira-kira ya. Nah, terus nih paragraf kedua ini apa ini? Oke, Paragraf kedua ini tawaran konsepnya ya kan? Tawaran konsepnya. Jadi kalau kayak gitu, karena ada kesenjangan antara psikologi uang modern dengan kebijakan spiritual kuno, maka diambillah buku Psychology of Money dengan ajaran Yohanes Chrysostomos. Oke? Nah, ini secara umum dulu. Tapi lihat paragraf yang ketiga, ini apa? Kalau paragraf ini apa ini? Kalau kita tadi di pembahasan ini, nomor mana ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana dia? Nomor 2 Pak, Sota. Sota, benar. Ya, ada sotanya. Misalnya, Fulham dan Argyle menemukan hubungan antara agama dan sikap, bla 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 inilah ya. Sebetulnya banyak yang udah bahas bagaimana hubungan psikologi dengan masalah agama atau spiritual. Ya, maksudnya aspek mengelola uang dengan hubungannya dengan masalah keagamaan itu pasti banyak yang bahas. Nah, ini ternyata. Nah, mau nggak mau nih kita memang harus eksplor buku-buku. Ya, eksplor buku-buku. Misalnya buku-buku di Reform itu kan banyak ya. Kita harus eksplor. Kita baca beberapa penelitian gitu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya nanti mungkin Bu Jessica mungkin pernah kasih tahu ya cara cari referensinya. Sudah pernah nggak diajarin misalnya pakai Google Scholar gitu supaya cepat dapat artikelnya. Udah Iya, kemarin ya. kemarin Pak. Oh Pakai iya, Expo gitu-gitu. iya. Nah, saya kira masalah resource banyak ya dan cara-caranya kalau saya biasanya pakai Google Scholar itu yang free banyak ya. Kemudian ada DOAJ ya. Terus ada banyak lah. Eh, saya cari yang free ya, yang langganan sih mungkin kalau Reform ada langganan malah lebih bagus ya. Nah, nah, itu cari artikel-artikel yang memang ini kadang-kadang diminta gini ya, biar itu ada tahun-tahunnya kan. Kadang mereka nggak maunya yang 5 tahun belakang gitu ya. Nah, makanya saya ada yang pakai 2008. Ini sebenarnya udah agak lama gitu. 2011 gitu. Paling baru berapa nih?
2012 gitu. Ya, ini kalau nanti dikomentari kayak gini ya terpaksa saya harus ganti kalau misalnya ada yang reviewer yang nggak mau. Nah, misalnya nih, kan tadi ada yang komentar kayak gini. The Pak, literaturnya berarti sangat lemah. untuk tahunnya Oh untuk ya, tahunnya itu selalu ada, maksudnya dari komentator sendiri itu reviewernya itu minta kebaruan data ya, berarti kita harus ganti ya begitu. iya. Jadi kalau nanti Kalau ada data-data benar-benar Pak. Jadi kalau dia minta ini misalnya contoh nih Pak, literaturnya dia bilang sangat lemah. Literatur reviewnya lacks depth gitu. Nggak atau apa yang kurang ini? Dia ini kurang tanggung jawab juga sih ini. Dia nggak ngasih tahu nih, ya, kayak gitu. Nah makanya kalau kayak gini misalnya nih ya, ini sebenarnya papernya belum selesai, udah selesai sih, cuma saya belum kirim aja, belum revisi juga. Ya, jadi ini ya 90% lah ya ini paper ini. Nah, saya kasih data tahun 98, 2011, 2008, 2003, 2012 gitu. Ini kalau diminta reviewer, oh tambahin lagi dong yang 5 tahun terakhir. Nah, saya mau nggak mau harus cari lagi gitu. Ya, tapi kalau reviewer nggak minta ya aman gitu. Ya. Nah, intinya harus ada SOTA ya. Nah, terus apa? Dari SOTA ini apa yang mau ditawarkan? Apa gapnya? Gapnya tadi udah jelas di sini ya. Ya, sorry, gapnya ini mana? Gapnya nggak ada integrasi yang eksplisit antara psikologi uang dengan ajaran teologis kuno. Nah, ini gapnya. Maka saya kasih novelty-nya apa di sini? Novelty-nya sebetulnya kali paragraf ini ya dengan ini saya harus turunin gitu ya supaya nggak bingung. Oke. Nah, jadi kalau paragraf ini apa ini? Kalau yang ini novelty-nya kan? Berarti nomor berapa kalau Nomor, novelty? ya. Nomor 4 ya kan konsep ditawarkan. Nah, ini novelty-nya apa atau argumennya apa? Ini kan. Jadi menggabungkan psikologi yang modern dengan ajaran yang teologis yang kuno. Akhirnya menghasilkan satu kerangka kerja baru yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi uang. Ini dia. Nah, ini namanya novelty. Ya. Oke. Lalu tujuannya apa? Nih. Ya. Nah, kalau bisa tambahkan implikasi ini nggak harus. Nah, ya. Oke. Yang penting sampai tujuan udah jelas gitu. Jadi tujuannya adalah mau menganalisis, mengintegrasi wawasan dari Husserl, membangun pemahaman yang lebih komprehensif, gitu-gitu ya. Oke, contoh lain dah, biar supaya lebih paham ya. Apa yang Indonesia aja lah ya. Nah, misalnya ini yang teologi. Coba ini. Oke, ini pendahuluan. Paragraf 1 itu apa? Mingguan, Pak. Hmm? Tujuan. Mau mengkaji apa, lalu tujuannya, ya kan? Oke, paragraf 2. Nah, ini SOTA. SOTA, benar. Paragraf 3. Itu gap, Pak, di sebagian besar penelitian. Iya, gapnya Eh, ya, ada gapnya, gap. gapnya ini, Betul. Gap ya. Ah, iya. gapnya.
Lalu paragraf 4, Novelty, Pak. Tawaran. Novelty. Tawaran. novelty-nya, tawarannya, ya. Paragraf 5, Oke. Tawaran. paragraf Tujuan. 5 tujuannya. Jadi yang Tujuan. kurang apa ini? Paragraf satunya ya. Oke, paragraf satunya novel statement problemnya itu nggak ada ya. Kenapa kok mau bahas tentang manusia sebagai puncak ciptaan terbaik Allah? Nah ini yang ada kurang ya. Ini harus diperbaiki memang. Oke, jadi kira-kira gitu bikin secara garis besar ya outline untuk pendahulu itu 5 poin harus ada: problem statement, SOTA, gap, novelty, dan tujuan. Ya, contoh lain misalnya apa lagi? Saya belum sempat banyak nulis ya. Eh, Coba ini apa ini? Oke, nah ini ada satu paper nih ya dari Imelda nih, sempat saya eh, perbaiki ya. Nih, kesalahan hidup manusia dalam teologi Kristen, strategi pencegahan bunuh diri berbasis agama. Nah, oke, pendahuluan. Kalau paragraf 1 apa ini? Ini judulnya nih tentang mencegah bunuh diri, tapi pakai pakai teologi, ya. Ngeri sekali. Kayaknya ini masih pemaparan masalah nggak, Pak? Ini problem statement-nya apa? Di sini pemaparan masalahnya ya. Masalah apa? Bahwa eh, paling itu yang paling bawah, fenomena bunuh diri yang marak terjadi di masyarakat termasuk di mana menunjukkan perlunya intervensi yang efektif. Ya, gitu. Jadi satu paragraf ini khusus tentang yang ini ya kan. Mana tadi? Apa masalah secara objektif yang mau disampaikan gitu, ya. Kalau itu masalah-masalah eh, yang perlu data ya kita harus kasih ya fakta dan rujukan yang sahih. Makanya di sini ada beberapa data ya, misalnya laporan dari apa ini ya, WHO kayak gitu-gitu ya. Jadi kita cari di internet bisa banyak nih laporan dari kasus. Kalau di Indonesia lebih spesifik lagi, data dari Bareskrim, Polri ya. Nah, berapa kasus-kasus bunuh diri sepanjang Januari ini, bunuh diri. Gustet ini kan bagus ya, banyak kasih data-data yang ini. Nah, itu kita boleh kasih. Ini tapi intinya di sini kita simpulkan. Ya, bunuh diri masalah global yang serius. Sampai di Indonesia juga ya kan. Nah, baru kita simpulkan apa, bahkan di dalam komunitas Kristen. Oke? Nah, bab paragraf 2-nya Ini yang ini kan, Pak, paragraf yang ini ya. ya, paragraf 2 ini tuh. Ini Paragraf 2 ini SOTA, Pak. SOTA ya. SOTA-nya berapa artikel? 1, 2, 3 ya. Ini kalau 3 sih minimum ini ya. Minimal lah 3. Lagi males. Jadi biasanya saya bisa banyak. Dapat 3 ada bersyukur lah. Ya. Ini nggak tahu data dari email dah kayaknya ini ya. Oke. Nah, terus dari SOTA itu menunjukkan apa? Ya, coba ini dulu paragraf berikutnya yang ini. Gap, Pak. Gap analisis, Pak. Gap-nya ya.
Ya, ternyata penelitian khusus membahas hubungan antara doktrin agama ya dengan pencegahan bunuh diri masih sangat terbatas. Oke, masih terbatas, ya kan? Nah, dalam studinya juga mulai stigma. Nah, lalu yang ini Tujuan. tujuan. Novelty-nya ada nggak di situ? Ada sih. Kurang tegas Sekaligus. ya, ya Tapi sekaligus jadi tujuan ya. sekarang Iya, oke. Jadi novelty-nya kelihatan ya. Apa nih? Bagaimana doktrin kesakralan hidup manusia dalam Kristen itu bisa menjadi landasan yang kuat untuk mencegah bunuh diri. Intinya di situ. Ya. Jadi hidup itu sangat sakral. Ya. Nah, bagaimana membahas sebuah kehidupan yang sakral itu sehingga ini menjadi landasan teologis yang kuat untuk pencegahan bunuh diri. Ini sebetulnya novelty yang mau ditawarkan. Ya, atau ini lagi ya. Kehidupan sebagai anugerah dari Allah dan bunuh diri sebagai perbuatan dosa melanggar hukum ilahi. Lalu saya tawarkan ini 4 inti keyakinan Kristen. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini bukan saya ya, ini Imelda punya ya. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, bunuh diri, kehidupan milik Tuhan, bunuh diri melalui komunitas, bunuh diri itu melukai komunitas. Ini sebetulnya 4 poin yang mau ditawarkan. Ya, jadi di sini juga tujuan dan novelty masuk di sini. Ya, benar Imelda ya, 4 poin ini kan, gambar, bunuh diri, kehidupan milik Tuhan, bunuh diri melalui komunitas. Nah, begitu. Oke, nah baru terakhir berkontribusi pada bidang studi apa ya? Ini boleh ditambahin, boleh enggak. Kontribusinya apa? Oke. Yang penting ada tujuannya. Atau tambahkan implikasinya juga boleh gitu ya. Tapi minimal itu kadang-kadang masuk dalam poin tujuan sih ya. Jadi nggak khusus ada kata implikasi. Biasanya itu masukkan dalam poin tujuannya juga oke. Jadi kayak tujuan, implikasi, kontribusi itu sebetulnya satu paragraf aja sih. Nggak perlu dipecah jadi banyak gitu. Ya. Oke, ini kira-kira ya, ini gambaran besar tentang pendahuluan. Nah, nanti saya akan jelasin dulu teori-teorinya, sampai nanti minggu depan kita akan bahas tentang abstrak. Nah, habis itu baru akan bahas tentang apa ya, bagaimana nanti kita contoh-contohnya, dan nanti mungkin ke depan ada yang mulai mencoba, misalnya punya topik apa ya, lalu nanti udah dapat Kak hasil atau temuannya, nah itu boleh dipaparkan gitu, dipaparkan. Nah, nanti kita akan periksa ya, nah terus nanti pembahasan mungkin 1-2 paragraf contohnya gitu ya. Nah, yang penting bagi saya adalah nggak usah pusing dengan masalah isi dulu gitu ya. Ini yang saya tulis benar atau enggak gitu. Aduh, kayaknya nggak usah itu. Yang penting adalah tulis sesuai ini dulu. Poin-poinnya masuk dulu semua. Gitu ya maksud saya ya. Nah, ibarat kalau kita kayak ini kan poin-poin ini kayak ibarat kayak kita membangun rumah ya. Yang penting rumahnya berdiri dulu semua. Mau tergantung rumahnya jelek atau enggak, kan tinggal kita cat aja, kita pernik ya. Itu nanti belakangan. Yang penting rumahnya kita bangun dulu, baru nanti kita percantik, kita cat lah, kita kasih perabot lah dan sebagainya. Nah, nulis itu juga gitu. Kalau belum apa-apa kita udah mikirin catnya warna apa, padahal fondasinya belum ada. Ya, bangunannya belum ada, dindingnya belum ada, atapnya belum ada gitu. Tapi kita mikirin perabotnya apa, catnya warna apa, ya. Nah, itu nggak penting justru ya, untuk mempercantik itu nggak penting. Yang penting adalah kita bangun dulu artikelnya. Nah, habis itu nanti baru kita perbaiki. Nah, itu ya, hari ini saya pikir materi kita
tentang pendahuluan dulu, ada pertanyaan nggak? Eh, ya menulis itu sebetulnya proses kita menuangkan apa ya ide itu menjadi menarik kalau kita udah punya ide ya, maksudnya punya topik, kepingin tahu tentang apa gitu ya, sehingga kita tarik gitu. Ya, itulah enaknya kalau kita riset, kita teliti ya. Kita enggak, kita jadi tahu kebenarannya di mana sih kayak gitu. Eh, Mulai dari topik yang apa ya, yang kita kepingin tahu ya, kita ingin tahu. Eh, Kayak saya misalnya, saya contohnya tuh saya nggak tertarik. Misalnya dulu saya suka belajar tentang misalnya eh, doktrin tertentu gitu ya. Ah, sekarang nggak tertarik lagi. Tertariknya belajar kayak ancient gitu. Misalnya Bapak gereja dulu ngomong tentang iman itu kayak apa ya? Nah, nah dari situ saya cari gitu. Oh, ternyata kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Ya, misalnya Bapak gereja dulu ngomong tentang keserakahan, tentang kekayaan, itu kayak gimana ya? Cari. Jadi, oh, ketahuan gitu. Nah, itu yang akan memicu kita tuh. Yang penting riset itu kan kayak artikel itu memang eh, kita raw dulu ya, kita tulis dulu yang ada di pikiran kita, gitu. Ya, tentu dengan first source-nya. Nah, makanya penting mulai dengan yang namanya seal, gitu. Ya, kita kutip, terus kita bikin konsepnya, masih ingat nggak yang inkarnasi itu? Yang konsep inkarnasi dari Cyril itu contoh yang saya bagikan itu kan kita kutip tuh, tapi kan kita nggak cuma ngutip, kita nuangkan ide kita kita bikin jadi berapa kelompok gitu. Nah yang penting harus berani sampai di situnya, kita berani menyimpulkan ya, atau kita berani membuat tema-temanya ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kayak misalnya ini contoh riset itu kan simpelnya kayak gini. Misalnya tadi, bagaimana sih strategi mencegah bunuh diri? Imelda menemukan ini sebetulnya manusia itu harus diajarin nih tentang kesakralan hidup dalam konteks ini. Manusia itu gambar rupa Allah, ya. Nah, bunuh diri adalah pembunuhan diri, dosa. Kehidupan itu milik Tuhan. Bunuh diri melukai kemanusiaan. Walaupun misalnya 4 poin ini kan ya udah tahu gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Itu 4 poin yang nanti yang kita bisa kita jelaskan gitu. Ini temuan yang nggak ada yang mengatakan ini bukan temuan bagus, enggak. Pokoknya temuan kita ini kan berdasarkan hasil kita baca buku. Ya kan? Nah, buku-buku apa mungkin yang email udah baca ini kan banyak ya, buku-buku dari Anthony Hoekema, buku-buku dari Buffy, John Frame, ya kan? Nah, dari buku-buku teologi inilah dia temukan, oh, ternyata manusia itu sebetulnya gambar rupa Allah, harus kenal tentang dosa, kehidupan itu milik Allah. Dan satu poin penting ini, ternyata bunuh diri bisa melukai komunitas. Gitu. Nah, 4 poin ini kan hasil bacaan atau temuan yang kita berani paparkan. Gitu. Ya. Enggak, ini bukan soal benar atau salah, ini soal klaim kita lah, temuan kita. Nah, jadi nggak ada yang mengatakan, saya bilang wah 4 poin ini salah kayak waktu ujian anak SD ya, 1 tambah 1 ini bukan 2 gitu, bukan seperti itu ya. Yang penting kita tuh berani menemukan sesuatu, mengklaim sesuatu. 3, mencegah bunuh diri, kita harus tahu 4 hal ini, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, jadi pede aja tulisnya
gitu. Terus kalau masalah kayak gini-gini misalnya, aduh saya belum bisa ngutip apa gitu ya, maksudnya nggak apa-apa. Misalnya kalau saudara bisa bacanya cuma bukunya nggak nggak sebanyak ini kan maksudnya udah selesai ya. Ini kan oh banyak buku keren gitu ya, nggak juga sih gitu. Nggak mesti kalau banyak buku itu berarti bagus gitu ya. Saya cuma bisanya dapat 10, that's okay. Atau 5 juga nggak apa-apa. Yang penting nanti lama-lama kan kalau udah bisa nulis sesuai dengan standar yang diminta, ya misalnya sesuai misalnya kayak gini ya. Kayak tadi saya kasih contoh misalnya, nah ini misalnya ya artikel saya ini, nah misalnya wah tulisannya ini literaturnya banyak banget ya gitu, saya kok nggak bisa gitu ya. Nah ini aja dia komentari kan. There are very few sources for discussion about the concept religion Nias. Ini diskusinya kurang nih, buku-buku tentang Niasnya kurang gitu. Nah ini kan, nah dia itu komentari gitu. Jadi kita nggak mesti apa ya, aduh belum ada buku nih, jadi saya nggak bisa nulis nggak juga gitu. Yang penting sudah ada primary source, ya minimal beberapa secondary source kita udah bisa nulis gitu. Jadi nggak ada alasan juga, aduh bukunya kurang kayak gitu nggak. Yang penting bagi saya adalah kamu bisa menulis sesuai standar kayak gini-gini dulu. Nah, kayak poin-poinnya itu harus ada kayak gitu. Ya, nanti kurang sana sini ya kayak ibarat tadi kita bangun rumah, kita tinggal percantik aja, tambahin lah apa kayak gitu. Ya. Makanya nanti di tulisan sebuah artikel itu kan nggak begitu nulis itu kan kita cek and recheck lagi. Ya. Nah, untuk supaya jadi lebih bagus. Oke. Sampai di sini kita eh, minggu depan saya akan inilah ya. hmm, Kita akan bahas selesaikan, kita akan selesai abstrak dan sebagainya. Nah, nanti mulai minggu depannya lagi eh, mungkin ya tunjukkan ya hasil misalnya kayak oh saya udah bikin hasil poinnya seperti ini. Nah, ya, bisa diskusi gitu kita ya. Nah, nanti dari sini kita mau bahasnya kayak gimana nih ya. Nah, pembahasan kan sudah pernah kita bahas ya, harus bikin paragraf-paragrafnya kayak gitu. Sebetulnya itu aja sih, nggak terlalu rumit lah. Ya, nggak usah terlalu gimana. Yang penting kita percaya diri, temuan kita nggak usah kita merasa wah ini salah atau apa. Kita pokoknya ya ini temuan saya, ini yang mau saya bahas kayak gitu. Cuma kalau kita harus ikuti kaidah-kaidahnya ya, nggak boleh asal nulis aja gitu. Nggak juga. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita selesai. Kayaknya nggak ada ya. Udah deh, berarti udah pintar lah semua. Sip. Betul, Pak. Nggak gitu dong, Pak. Berarti maksudnya materinya udah dikuasai ya kan? Masih Tinggal pemula ini Pak, masih pemula. tinggal dipraktekin. Oke, praktekinnya ya latihan aja. Kalau usah takut salah, intinya gitu. Ya, nanti yang saya nilai juga kayak gitu. Kalian nulis sesuai itu, saya nggak terlalu penting isinya gitu. Ya, oke. See you next Makasih, Pak. Wednesday. Bye. Kasih Pak. Thank you. Ya, thank you. Tuhan berkati ya.